Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di semester ganjil atau semester 1 kelas 5. Sesuai jadwal, hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Silakan dibuka LKS-nya tema 1, halaman 4 dan halaman 5. Kita akan mempelajari tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok bisa disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan pokok itu terdapat hanya satu dalam satu paragraf. Perlu diingat ya, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Nah, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ingat, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain atau yang disebut juga dengan kalimat penjelas. Contoh, bisa dilihat pada halaman 4 teks yang berjudul Sistem Gerak Manusia dan Hewan. Bunda kasih contoh yang paragraf pertama. Di sini ada 5 kalimat. Kalimat yang pertama, bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kalimat kedua, gerak bisa diartikan dengan berubahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. 3. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat. Kalimat 4. Makhluk hidup bisa bergerak apabila mendapatkan rangsangan. Dan kalimat kelima, manusia dan hewan membutuhkan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang mana sih ide pokoknya? Perlu diingat yang namanya ide pokok itu adalah inti. Inti yang dibicarakan dalam satu paragraf ini apa sih? Yang paling sering disebut apa sih di sini? Yang paling sering disebut di sini, yang mana sih? Itu adalah bergeraknya makhluk hidup. Atau makhluk hidup merupakan ciri, bergerak merupakan ciri dari makhluk hidup. Yang mana terus? Ide pokoknya itu adalah bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Ada pada kalimat pertama. Jadi kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu yang menjelaskan tentang ide pokoknya. Ide pokok yang tadi adalah bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Kemudian itu jelas lagi bahwa gerak itu bisa diartikan dengan ini. Bahwa secara umum gerak itu dapat diartikan ini juga. Bahwa bergerak itu kalau mendapatkan apa. Nah, itu disebut dengan kalimat penjelas. Kalau ide pokok itu intinya yang dibahas oleh kalimat-kalimat penjelas tersebut. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3. Jadi, kalimat utama itu kan tempatnya ide pokok. Ide pokok itu tidak mesti harus ada di awal paragraf, tidak mesti harus ada di atas. Tapi bisa di atas, bisa paling bawah atau terakhir, bisa di atas sama di bawah, atau bisa di awal dan di bawah. Itu namanya campuran. Sekarang akan dijelaskan satu persatu. Paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya itu berada pada awal paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya itu terdapat pada akhir paragraf. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada paragraf campuran.
Kalau paragraf campuran itu, kalimat utamanya atau ide pokoknya itu dapat dalam awal dan akhir paragraf. Jadi perlu diingat ya, kalau ide pokok itu atau kalimat utama itu tidak harus ada di awal, tapi bisa di awal, bisa di akhir, bisa awal dan di akhir. Nah, untuk tugas, silahkan dilihat lagi yang halaman 4, teks tentang sistem gerak manusia dan hewan. Tadi yang paragraf pertama ini sudah Bunda jadikan contoh. Nah, untuk tugasnya, tentukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian kembangkan ide pokok tersebut jadi sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi yang dikerjakan itu adalah paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi hanya 3 paragraf yang dikerjakan hari ini. Pertama, tentukan ide pokoknya. Kalau sudah ketemu ide pokoknya, kemudian kalian akan membuat kalimat-kalimat penjelas menggunakan bahasa sendiri. Ide pokoknya itu diambil di LKS, yang paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Kalimat penjelasnya itu menggunakan kalimat kata-kata kalian sendiri. Jangan menjiplak yang di LKS, tetapi menggunakan kalimat-kalimat kalian sendiri. Ya, sekian untuk materi kita hari ini, bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA ya. Oh ya, untuk tugasnya itu nanti dikirim lewat Classroom. Nanti videonya ini dikeluarkan. Nah, di bawah video ini ada tempat untuk mengirimkan tugasnya. Tugasnya dikerjakan di buku, kemudian difoto dan dikirim. Sekian.